wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tentunya nikmat kesempatan sehingga pada pagi ini kita bisa berada di Flora Wisata Santera Pujon, yang mudah-mudahan dapat memberikan suasana baru untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat hingga kita semua umatnya yang semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma. Yang saya muliakan Ustadz Yunan dan Ibu, dan yang saya muliakan Bapak-Bapak mewakili DKM yang telah ikut mendampingi Sugeng Rawuh Bapak, dan juga ibu-ibu jamaah yang semoga kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu jamaah, gimana, masih semangat untuk ikut kajian pagi ini? Ada yang belum dapat snack? Kalau belum berarti sama kayak saya ya, belum 2 kali. Sebelum kajian dimulai, mari kita dengar sambutan dari Ketua Majelis Taklim Ibu MTL Mila, Ibu Dewi Utami. Kepada Ibu Dewi Utami kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu-ibu, saya bukan ketua majelis taklim ibu-ibu Amila, saya hanya mewakili karena beliaunya sepertinya tidak bisa mendampingi sampai Santera de la Ponte karena kakinya agak dirasakan sakit, jadi takutnya nanti jadi sakit. Saya mewakili beliau mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu semua yang telah dengan antusias mengikuti kajian outdoor di Santera de la Ponte dengan diisi kajian oleh Ustadz Yunan Daris, dan beliau akan mengambil tema dengan judul kapan menjadi istri dari suamiku dan menjadi ibu dari anakku. Tidak lupa pula pertama-tama kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya Ibu, karena atas berkat rahmatnya kita semua siang ini dikumpulkan dalam keadaan selamat, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Setelah kita melakukan perjalanan dari Masjid Al-Milah menuju ke Santera de la Ponte. Semoga ibu-ibu semuanya bahagia ya ibu-ibu ya. Siap mengikuti kajian ya ibu-ibu. Oh ya ibu-ibu, saya juga atas nama Ibu Daroida mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan untuk kajian di dalam Santera de la Ponte ini ada yang kurang atau tidak maksimal. Tapi kita telah mengikhtiarkan sekuat kita punya tenaga. Semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menyingkat waktu ibu-ibu, kita persilahkan kepada Ustadz Yunan Daris untuk memulai kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajiannya karena nanti Ustadz akan memberikan pertanyaan yang sesuai tema dan ada hadiahnya. Insya Allah. Apa umroh Ustadz? Oh. Ya, pokoknya fokus ya ibu-ibu ya. Ya, baik. Monggo Ustadz, dipersilahkan. Sudah pegang materi?
yang belum bisa dibuka. Bukanya nggak pakai install, tinggal klik, kemudian saya setting seperti buku. Belum dapat materinya? Yang sudah nyambung ke sampingnya, yang belum minta ke sebelahnya. Sudah saya siapkan, jadi ngaji kita pagi ini pakai HP. Pegang HP, buka HP, dan mengakses di HP. Yang tidak bisa berarti belum aktif paketannya. Kalau sudah aktif paketannya, sudah online, itu masuk website. Jadi sudah dibuka, berarti sudah bisa. Ada gambar flyer yang sebelumnya sudah di-share oleh ibu-ibu panitia. Kemudian tidak perlu diinstal bawah, kanan, kiri, atasnya, tinggal dibuka. Seperti buka buku, samping kanan, samping kiri bisa. Supaya nanti bisa sama-sama mencermati, mengikuti, dan bisa fokus insya Allah. Barangkali yang belum atau ada yang kesulitan bisa dibantu ibu-ibu pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini adalah pagi yang sangat istimewa. Di penghujung bulan Muharram, di awal tahun 1446, kita bisa menambah jarak tempuh dalam sebuah majelis ilmu kita. Kenapa saya katakan jarak tempuh ditambah? Karena ini adalah masih ngaji, bukan sekedar jalan-jalan. Yang niatnya jalan-jalan segera dirubah. Kita berangkat jauh-jauh kemari, panjenengan sudah izin sama suami, dan pastinya juga disangoni. Itu tidak sekedar jalan-jalan, eman. Ini adalah ngaji. Dan semangat kita sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk majelis ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan jalan baginya nanti ke surga. Sekali lagi, mau ibu-ibu begini terus? Mau ya. Ya sekali-kali kan begitu. Tapi kalau mau tiap hari tidak akan mungkin mampu. Ya kan? Tidak akan mungkin mampu. Karena apa? Ini jarak tempuhnya jauh. Jarak tempuhnya jauh, kemudian biayanya juga besar. Maka ini yang kemudian kita katakan jangan salah niat. Sebelum kita masuk, ini yang kemudian diluruskan. Kenapa? Jangan sampai jauh kemari, tenaga biaya besar yang kita keluarkan, tapi justru mengalahkan
yang rutinan yang biasa kita kerjakan. Maka kita ambil tema dengan suasana dan nuansa yang berbeda. Untuk menyatukan hati, supaya hati kita sama di sini, yang kadang-kadang kita sering jumpai ngaji di satu tempat, apalagi outdoor begini, badannya di sini tapi pikirannya ke sana kemari. Supaya pikiran dan hati kita juga di tempat, jenengan saya ajak untuk bersama-sama menyebutkan bulan Hijriah, inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahrun, yang jumlahnya 12 itu. Siap Ibu? Siap? Yang tidak hafal nggak usah keras-keras daripada kelihatan salahnya. Diikuti saja. Melihat mulut saya boleh lihat kanan kirinya tidak apa-apa. Saya awali dari Muharram, Safar, Rabiul Awal. Saya kasih contoh dulu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Siap bersama-sama? Ya, 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tangannya yang satu pegang HP, yang satu niru saya. Yang satu niru saya. Nah, ini gerakan untuk urat sampai masuk ke dalam hati. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mas, tadi ada doorpress. Apa tadi? Ya, nanti disiapkan. Sekali lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan Ramadan bulan keberapa, Bu? Bulan 7, bulan apa, Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita sudah di tempat, berikut jasad kita. Hadirin sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita bahwa hidup kita tidak boleh semau dan seenak hati yang kita miliki. Meskipun kita diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk bisa memilih, bahwa hidup yang sudah diberikan kepada kita, kita diberikan kemampuan untuk memilah dan memilih. Tapi sebelum memilah dan memilih, maka ada aturan. Inilah yang kemudian saya dan jenengan semua tidak diperkenankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk salah dalam memilih, untuk keliru dalam berpegang, sebagaimana wasiat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sabdakan, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Taraktu fikum amroini, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, jika 2 perkara ini kemudian engkau jadikan pegangan dalam hidup, engkau jadikan sebagai pedoman, lan tadillu abada, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. 1. Kitab Allahi wa sunnat Rasul. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup yang telah diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya dalam menjalani kehidupan kita tidak boleh sembarangan.
ada aturan sebagaimana kita beli alat, maka ada manual book petunjuk penggunaan. Ketika ada sebuah instansi, sebuah tempat, kita pun tadi tidak boleh sembarang masuk, tidak boleh sembarang keluar. Ada jalur masuk, ada jalur keluar, ada jalur kembali, ada jalur berangkat. Bahasanya begitu, tidak diperkenankan sembarangan. Sebagaimana juga disebutkan surat Al-An'am 116, mudah-mudahan tidak keliru. Tidak boleh kita hanya sekedar mengikuti yang viral. Tidak boleh kita hanya sekedar mengikuti apa yang sekarang lagi umum, yang sedang tenar, yang sedang dilakukan oleh banyak orang. Bunyi ayatnya, wa in tuti aktaroman fil ardi. Betul? Surat berapa tadi? Al-An'am 106. Sudah ketemu? Betul? Ya. Suratnya nomor berapa? 6. Suratnya nomor 6. Awas, alamat-alamat ini diingat. Ayatnya nomor 116. Jadi pedoman itu adalah kepada kita bahwa ya sunnah Rasul. Kitab Allah berupa Al-Quran, sunnah Rasul berupa sunnah. Maka ketika kemudian pertimbangan atau pedoman yang kita jadikan pegangan dalam hidup itu, kalau kebanyakan orang, umumnya orang sekarang lagi banyak ngapain, yang viral, yang tenar, yang seperti apa, wa in tuti aksaroman fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika yang engkau ikuti adalah banyaknya orang, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kemudian awal itu ada bahasan, Ustaz, gimana itu sekarang statusnya ipar itu? Sudah nonton? Sudah nonton? Innalillah. Kenapa harus nonton? Kenapa harus nonton? Itu hadis. Itu sabda Nabi SAW. Jangan ditonton. Dikaji. Ya. Ya. Nonton sambil ngaji ya. Iya. Itu dikaji seperti apa. Makanya hari ini kita akan membicarakan siapa kira-kira yang menjadikan, yang harus bertanggung jawab kok sampai ipar itu membunuh. Bukan kemudian pakai racun, pakai golok, pakai alat yang kemudian bisa menghilangkan nyawa, bukan. Tapi ini karena ada posisi dan tanggung jawab yang tidak terlaksana sebagaimana petunjuk dan pedoman Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah dibuka flipnya? Ya. Ada foto saya? Ada. Kalau tidak ada berarti keliru itu. Ada foto saya? Halaman berapa? Foto saya halaman berapa? Nah, yang nggak bisa jawab berarti salah. Tidak pegang. Foto saya halaman? Ada tulisannya halamannya? Ada. Ya. Itu yang difoto sama yang di depan sama enggak? Sama ya? Oh, ya. Ibu-ibu sekalian, ya, maronnya sama. Ibu, kapan seorang wanita itu harus menjadi istri? Padahal banyak orang wanita yang suatu saat sudah tidak lagi menjadi istri atau belum pernah menjadi. Saya ajak jenengan membandingkan seorang wanita yang pada saat ditetapkan menjadi seorang istri, berarti di sampingnya ada siapa? Ada seorang wanita yang berdiri, ternyata di sampingnya seorang laki-laki yang suaminya.
Di gambar sih. Di gambar sebelahnya ada seorang wanita yang berdampingan dengan seorang laki-laki tapi bukan suaminya. Dia bukan sebagai istri yang di sampingnya laki-laki. Saya jenengan melihat memandang, kira-kira lebih mulia yang mana? Lebih mulia yang mana? Bu, iku wong lanang di pinggir sampean sapa? Bojone ta? Tutup. Gimana persepsi pandangan kita? Terus apa? Sebuah pedoman yang hanya sekedar dilihat sekilas dipandang mata, ternyata sudah menunjukkan arah. Bahwa seorang wanita dicipta itu tidak boleh sendirian. Yang artinya seorang laki pun dulu waktu sendirian tidak akan pernah bisa hidup tenang. Wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran. Manusia pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah berjenis laki-laki. Tidak bisa tenang dan tentram kecuali disandingkan dengan seorang wanita. Saya ajak kembali penjenengan seolah memandang dan menatap sebuah pandangan. Ada seorang wanita, kemudian di sampingnya adalah seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Berarti wanita disebut istri. Kalau wanita sudah tidak ada suaminya disebut seorang wanita yang sudah tidak lagi punya suami disebut seorang wanita yang belum pernah punya suami disebut. Saya ajak jenengan tergambar. Ini ada seorang wanita kemudian mendampingi suaminya. Laki-laki suaminya. Gambar di samping seorang wanita juga mendampingi suaminya. Tapi si wanita gendong. Lebih pas yang mana dari kedua gambar ini? Gendong. Hati seorang manusia akan menyimpulkan dengan sebuah pandangan mata. Oh, berarti wanita seperti itu posisinya. Coba saya balik. Ternyata si perempuan, seorang istri yang bersanding dengan suaminya, ini gendong suaminya. Jangan tertawa dulu. Yang sini, ternyata si suami yang gendong anak. Kira-kira pandangan yang positif yang mana di antara dua gambar ini? Istri gendong suami, ini suami istri yang gendong anak sih. Yang positif yang mana? Yang gendong anak. Suami yang gendong anak dibandingkan dengan gambar yang contoh sebelumnya tadi. Lebih positif yang mana? Suami yang gendong anak apa istri yang gendong anak? Suami gendong anak apa istri gendong anak? Saya tidak mencermati jawaban jenengan. Jawaban jenengan adalah menunjukkan siapa jenengan sebenarnya. Saya tidak meneliti, tapi jawaban itu adalah siapa ibu sebenarnya, siapa Anda sebagai seorang wanita sebenarnya. Itulah yang kemudian akan kita bahas beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Maka judulnya cuma dua. Menjadi istri. Sekali lagi saya ulang. Seorang wanita yang sudah tidak lagi punya suami. Berarti dulu pernah punya. Sekarang disebut seorang wanita yang belum pernah punya suami disebut. Berarti kalau saya
menyatakan seorang istri berarti wanita itu punya, walaupun dia seorang istri, ternyata banyak sekarang wanita yang belum tentu bisa menjadi istri untuk suami. Ku apanya? Suamiku apa suaminya? Menjadi istri untuk lihat HP-nya, jangan lihat kemana-mana. Lihat HP-nya. Ini. Menjadi istri untuk suami. Kok ini gimana, Pak? Ini gimana suaminya? Awas, hati-hati. Kita akan berbicara dua itu. Jangan sampai banyak seorang wanita menjadi istri, tapi bukan untuk suami. Kok sebagai suamiku? Awas. Ini tandanya hatinya belum di sini. Nah, banyak wanita yang jadi istri tapi belum bisa menjadi istri untuk suami. Hari ini kita akan bicarakan, kita akan bahas beberapa menit ke depan bagaimana menjadi istri untuk ini. Awas, jangan menjadi istri untuk suaminya, atau suaminya menjadi suami. Wah, ini awas. Nah, inilah yang kemudian kita diperlihatkan suasana. Ada warna bunga yang Masya Allah merahnya pekat. Ada yang kuningnya mengkilau, gitu kan? Ada yang kemudian daun-daunnya hijaunya pekat. Ini menunjukkan bahwa ternyata pandangan itu bisa bercorak bermacam. Ternyata kadang-kadang belum tentu indah yang dipandang mata bisa kita bawa pulang. Indah enggak bunga di rumah ini? Boleh dibawa pulang? Nggak boleh. Awas, hati-hati. Ibu memandang seorang laki-laki, oh, begitu menawan, begitu membanggakan, bahkan hati pun ngaji outdoor itu harus begini. Tapi nggak bisa dibawa pulang. Ya, kita ngantri di toilet, ternyata di situ keluar istrinya. Sudah kadang tanya, Bapak alamatnya mana? Ya, tiba-tiba keluar dari toilet istrinya. Apa, Ma? Papa ngapain? Ini. Awas, hati-hati. Maka inilah yang kemudian kita harus sesuaikan. Menjadi istri untuk suamiku. Ibu-ibu mengatakan begitu, itulah yang kemudian harus kita perdalam. Kapan kita menjadi istri untuk suami itu kapan? Akankah kita gabungkan dan kita jadikan bersama? Kalau saya jadi seorang wanita mengatakan, kalau saya menjadi istri, saya bisa sekaligus menjadi ibu. Apa bisa? Sedangkan istri untuk suami, sedangkan ibu untuk anak. Walaupun kadang suami memanggilnya dengan Bu, sarapan. Iya, Nak. Iya, Nak, apa iya ya? Bu, sarapan. Iya ya, apa iya, Nak? Awas. Kata-katanya sama. Si laki-laki besar ngomong, Bu, sarapan. Selang 5 menit, laki-laki kecil, Bu, sarapan. Jangan dijawab dengan jawaban yang sama. Satu bapak, satu suami mengatakan, Bu, sarapan. Jawabannya gimana? Anak minta, Bu, sarapan. Ini yang harus kita bedakan. Jangan menyamakan. Jangan asal kemudian menyatakan bahwa saya mampu. Tidak. Antara istri untuk suami dengan ibu untuk anak itu adalah posisi yang berbeda, dan itu membutuhkan sekian perangkat
yang tidak sederhana. Maka ada beberapa poin yang kita buka materinya di halaman ketiga. Menjadi istri untuk suami itu dibagi, saya yang membaginya, beberapa tempat yang mudah-mudahan kita semuanya, terutama ibu-ibu, nanti bisa membawanya pulang. Allahumma. 1. Istri saat di rumah. Suami istri pernah di rumah? Ada suami istri yang nggak serumah? Ada? Ada suami istri yang nggak serumah? Astagfirullah. Kok ada suami istri yang nggak serumah ini, Pak? Jangan-jangan suaminya, bukan suami. Ini suami istri itu dalam hidup rumah tangga. Kalau dalam hidup rumah tangga berarti mohon maaf ibu ngomong, suami sedang tidak di rumah. Sedang tidak di rumah itu sedang dinas. Coba, buku nikahnya di mana? Di rumah. Berarti dia sedang serumah dengan istrinya. Lagi sedang perjalanan tugas. Apakah kemudian nggak pulang-pulang? Pulang. Berarti makanya suami istri harus serumah. Itu yang kemudian ditugaskan oleh Allah Ta'ala kepada para suami. Askinuhunna min haitsu sakantum. Surat Taghabun. Hei para suami, tempatkan istrimu di tempat yang kau bertempat tinggal. Jangan sampai engkau punya istri tapi tempat tinggalmu di tempat lain. Itu nanti mengkhawatirkan, kata orang sekarang, gak bahaya. Ada seorang suami yang tidak serumah dengan istrinya. Padahal suami dan istri itu harus dalam satu rumah karena dia dalam bingkai rumah tangga. Maka di sini disebutkan bagaimana menjadi istri saat di rumah. Sama enggak saat di rumah, saat di luar rumah? Menjadi istri saat di rumah, saat di luar rumah sama enggak? Bu, sama apa enggak? Dalam sama luar, sama enggak? Beda. Kalau di luar, tutup. Kalau di dalam, begitu ya, Bu? Alhamdulillah. Inilah fungsinya di outdoor, apalagi di Santera de la Ponte. Nah, tak perlu AC, anginnya pun. Awas, sepoi jangan sampai. Insya Allah tidak ngantuk ini. Jadi ini, kadang-kadang kita bisa, oh sama, saya jadi istrinya di rumah, sama di luar rumah sama. Kalau sama, berarti ada yang salah. Antara istilah di dalam rumah dan di luar rumah, beda. Satu di dalam, satu di luar. Ini indoor apa outdoor? Ada judulnya, kajian outdoor. Ibu masih jadi istri? Jangan ngomong enggak. Jangan ngomong enggak. Kalau enggak berarti yang di rumah bukan istri, bukan suami. Bukan suami. Tetapi suami. Gimana ini? Awas. Banyak orang yang ternyata salah langkah. Dia bersenyum manis, nyambut dengan hati riang gembira. Ternyata bukan ke suamiku. Banyak orang, banyak wanita yang berperilaku menarik, yang ramah, yang melayani, ternyata bukan kepada suaminya. Kenapa? Karena tidak dilihat di mana dan kapan. Maka pagi ini kita akan memperdalam kapan seorang istri menjadi istri untuk suami. Ini ku samanya kok sering keliru. Harus diluruskan ini.
Awas, awas, awas. Ibu kalau tidak konsentrasi, nanti ini musafir loh, Bu. Nanti kalau kemudian ibu ngomong, kuah, suaminya jadi suami, kuah, awas. Awas. Iya kan? Jadi jangan sampai kita keliru. Kapan seorang istri, awas kata-katanya. Kapan seorang istri harus bersikap, berperilaku, berkewajiban menjadi istri untuk suami? Ya. Jangan sampai dia berperilaku sebagai istri, si wanita itu, jangan sampai berperilaku sebagai istri, ternyata bukan kepada suami. Nah, ternyata yang bukan suaminya itu adalah suami. Ya Allah. Astagfirullah. Halaman 4 kita lihat. Ternyata menjadi istri saat di rumah itu tidak gampang. Tidak gampang. Banyak orang yang menjadi seorang tokoh wanita ini. Banyak orang menjadi seorang atasan, seorang pimpinan, seorang piawai, seorang berprestasi, seorang yang dibanggakan. Tapi ternyata di rumahnya dia tidak sama sekali bisa berfungsi, bertugas sebagai istri untuk suami. Yang tidak full konsentrasi mesti keliru. Manaku mananya. Maka menjadi istri saat di rumah suami, satu, bertanggung jawab tentang rumah suaminya. Siapa yang bertanggung jawab? Istri. Bertanggung jawab atas apa? Rumah. Rumahnya siapa? Rumah suaminya. Karena suami diperintahkan oleh Allah Ta'ala, tempatkan istrimu di tempat yang kau bertempat tinggal. Terus, bagaimana kewajiban saya? Cari nafkah, penuhi sandang tangan papanya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Cari yang baik untuk kehidupan mereka. Terus bagaimana? Serahkan kepada orang supaya ia bertanggung jawab penuh untuk mengatur semuanya. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab atas rumah suaminya? Jangan diserahkan kepada yang lain. Itu tanggung jawab, itu tugas sebagai seorang istri saat di. Maka kalau ada suami yang kemudian untuk di rumah agak lama saja tidak kuat, kemudian di rumah agak lama saja tidak betah, bahkan dia sering hanya masuk sekedar ganti baju, hanya sekedar melepaskan alat kantor, kemudian dia pergi lagi, dia muak, dia tidak merasa nyaman, berarti di situ ada kesalahan. Siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab di rumah? Kok jadi suami? Makanya suatu saat saya mengajak penjenengan semuanya, jangan malu, jangan rendah, jangan merasa tidak punya harga diri ketika ibu menyatakan bahwa saya seorang ibu. Ada bapak rumah tangga? Ada bapak kota? Ada bapak pertiwi? Pertiwi apa pertowo? Enggak ada. Semuanya ibu. Ya. Maka saya mengajak kepada semua para ibu, berbanggalah menjadi ibu rumah tangga karena Andalah ratu dari rumah yang telah diciptakan oleh suami Anda. Jangan serahkan rumah ini kepada orang lain. Jangan sekali-kali diwakilkan untuk diurusi orang lain. Diperbantukan per sub, per unit, per bidang, silakan. Tapi penanggung jawab utama adalah wal mar'atu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita ro'iyatun,
dia adalah seorang istri yang bertanggung jawab ala mali zaujiha, atas harta suaminya. Wa mas'ulun an ra'iyati, mereka juga akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang diamanahkan untuknya. Hati-hati. Maka bertanggung jawab tentang rumah suaminya, apapun, kebaikan-kebaikan pun itu nanti harus dikondisikan sedemikian rupa. Jangan sampai ada penghuni rumah pun yang tidak betah dan tidak kerasan di rumah itu. Jangan sampai terjadi masalah di dalam rumah. Karena ketika terjadi masalah, maka yang bertanggung jawab adalah istri. Ini urusan di dalam rumah. Makanya menjadi istri saat di rumah, menjadikan rumah layaknya, lihat di halaman 4. Menjadikan rumah bukan layaknya istana, enggak. Kita tidak ingin rumah layaknya istana, enggak. Tapi kita ingin baiti jannati, rumahku, surgaku, suamiku, jangan suamimu. Jangan suamiku, jangan suamimu, suamiku. Oh, mas, ya kan, rumahku, surgaku, la yasma'una fiha lagwan wala kidaba. Bagaimana kemudian ketika orang di rumah layaknya seperti surga, jangankan kata-kata buruk, jangankan ucapan-ucapan jahat, jangankan kata-kata cemooh, perkataan dusta pun tidak terdengar di dalamnya. La yasma'una fiha, di surga itu tidak pernah terdengar ucapan-ucapan bohong. Tidak pernah terdengar. Kalau sudah penghuninya sudah sama saling berbohong, maka ini menjadi beban berat bagi penanggung jawab sebuah rumah tangga. Siapa? Penanggung jawab rumah tangga siapa? Menanggung jawab rumah tangga. Yang bertanggung jawab di rumah, kepala rumah tangga, penanggung jawab rumah tangga, istri, suami, istri. Jawaban tidak saya benar salahkan, jawaban bergantung, dan itu menentukan siapa sebenarnya Anda. Maka disitulah kemudian kita katakan bahwa seorang istri saat di rumah tidak sebagaimana saat dia di luar rumah. Gimana layaknya surga? Maka suatu saat yang bertugas, oh rumah ini harus ada lampunya ini, rumah ini harus pendinginnya dari sini, rumah ini berlantai ini, rumah ini atapnya warnanya ini. Siapa itu? Jawaban Anda menunjukkan siapa sebenarnya Anda. Ya kan? Seandainya itu semua suami saya, sebenarnya itu menunjukkan siapa sebenarnya. Nggak usah dijawab, nanti bawa pulang, rundingkan atau jadi bahan tukaran. Kan itu jadinya. Kalau rundingkan berarti gimana caranya supaya baik semua. Kalau jadi bahan tukaran, ini rebutan, kamu apa aku, bahasanya begitu. Kayak suamimu apa suaminya. Nah, gitu. Yang ketiga, ibu sekalian, nanti dibagikan hadisnya. Hadisnya dibaca di rumah. Kalau dibaca di sini tidak selesai. Tidak memasukkan lelaki lain atau apapun yang suami benci. Suami tidak suka kucing, jangan masukkan kucing. Suami tidak suka itu pohon, jangan memasukkan, apalagi lelaki. Awas. Ini yang kemudian menjadi tanggung jawab seorang istri saat di rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya suami. Bukan rumahnya mertua. Bukan rumahnya tetangga. Tapi rumahnya suami. Di mana rumah suami? Rumah yang ditempati istrinya. Maka para suami jangan sampai menempatkan istri di tempat yang bukan rumah. Kalau ada istri yang oleh suami ditempatkan ke bukan rumahnya, berarti ini juga menjadi masalah. Kenapa? Ada suami menempatkan istrinya kok bukan di tempat rumahnya.
Karena belum punya rumah. Bukan belum punya rumah bisa nyewa, bisa pinjam. Tapi di situ dia suami berkemampuan untuk nyewa, atau berkemampuan untuk pinjam, atau berkemampuan untuk meminta. Dengan itu dia tempatkan istri dan anak-anaknya untuk membentuk sebuah kehidupan berumah tangga. Ada rumah, ada tangga. Walaupun rumah tak bertangga tetap disebut rumah. Tapi kalau tangga saja belum tentu disebut rumah. Maka itulah yang kemudian yang poin keempat yang nanti akan bersinergi atau menyambung, ngeling, tersambung kepada sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu. Tugas istri di rumah adalah sebagai madrasah untuk anaknya suami. Apa itu madrasah? Tempat bagaimana seorang mendapatkan pendidikan, pembelajaran, pengasuhan, pengawasan, pemantauan, pelatihan, pembekalan, dan semuanya. Itu yang kemudian menjadikan seorang ibu rumah tangga tidak sekedar hanya bisa 3M. Para istri sudah nyambung. Apa itu 3M? Bukan menimbun, membuang, menutup. Itu kebersihan. Awas. Jadi tidak bisa seorang wanita disuruh maca. Ya, mau naik bis, pegang. Apa? Ini kaca, yang ini. Bedak itu yang ini enggak ini ya. Rembuk itu bocor Jawa, bahasa Indonesia. Sepon. Iya kan? Mau naik bis. Saat bis berjalan, bis mulai masuk parkiran, mulai turun masuk tempat karcis. Itu kalau wanita macak, ternyata dia macak sedang tidak di dekat suaminya. Suaminya ada di situ. Saat gini-gini, suaminya ada. Saat gini-gini, suaminya ada. Saat gini-gini, suaminya lihat. Lah terus untuk siapa? Suamiku apa suaminya? Astagfirullah. Ini. Jadi bukan sekedar 3M dari itu. Maca, masak. Saya tidak nyebut, jenengan yang nyebut. Madrasah itu bukan sekedar, tidak boleh, ini enggak. Nanti kita sambung ke madrasah berikutnya. Bagaimana al-ummu madrasatul ula lil aulad. Bagaimana ibu itu menjadi madrasah pertama. Makanya kalau ibu enggak hebat, ibu enggak pinter, ibu enggak ilmunya luas, ibu enggak lapang dada, ibu enggak bijaksana, akan susah untuk melahirkan anak-anak yang hebat. Kalau istri enggak hebat di rumahnya, maka tunggu akan ada banyak tempat-tempat yang dijadikan tempat sebagai singgahan oleh para suami saat mereka sedang menghadapi persoalan. Bagaimana Nabi Alaihissalam saat mendapatkan wahyu pertama di usia 40, di tempat yang biasa beliau merenung, memikirkan, bertahanus menyendiri, tiba-tiba datang makhluk berwujud aslinya, bersayap, berbicara kepada sang Nabi tentang sebuah perintah yang oleh paman istrinya dia adalah namus. Dalam kitabku dia adalah namus yang membawa wahyu untuk disampaikan dari Allah kepada manusia terpilih untuk dinobatkan menjadi nabi dan rasul. Ternyata Nabi SAW tidak siap menghadapi kondisi itu, akhirnya gugup, gemetar, shock. Sedang menghadapi masalah di luar,
sedang ada problem besar, sedang ada hambatan yang tidak ringan. Kemana larinya? Kemana larinya? Istriku apa istrinya? Lari kemana? Maka benar kata Allah Ta'ala, surat 30, Rum. Awas. Surat Rum. Surat ke 30, surat pernikahan, ayat ke-21. Litaskunu ilaiha, litaskunu, hai para lelaki. Judul ayat itu kepada para lelaki. Di antara tanda kebesaran Allah menciptakan pasanganmu, hai lelaki, itu dari jenismu sendiri. Artinya apa? Manusia berpasangan dengan, jangan manusia mau berpasangan dengan bebek. Manusia dengan manusia. Supaya apa? Hai lelaki, supaya engkau litaskunu ilaiha, cenderung kepadanya. Siapanya? Nya. Hai lelaki, supaya kamu cenderung kepadanya. Nya siapa? Istri. Jadi seorang suami diciptakan itu gimana menjadi cenderung kepada istrinya. Bukan istri cenderung kepada suaminya, enggak. Ayat itu berbunyi litaskunu, supaya mereka para lelaki, supaya mereka para suami cenderung kepadanya, ilaiha, kepada perempuan. Makanya benar kata para pujangga, banyak bintang di langit, hanya satu yang bercahaya, banyak wanita nyengit. Wanita nyengit ini. Iya, makanya di sini seorang istri ternyata tidak hanya sekedar bertugas bertanggung jawab menjadi istri saat di rumah, tapi juga menjadi istri saat di luar rumah. Di dalam rumah sama di luar rumah sama beda. Bedanya apa? Kalau di luar, kalau di dalam, awas jangan dibalik. Makanya hadisnya nanti dibaca. Hadisnya nanti. Ayu mamra'atin, siapapun wanita, ya, yang berpuasa Ramadannya, yang sholat di 5 waktunya, yang taat kepada suaminya, yang sedap dipandang mata. Ketika suaminya melihat dirinya, melihat siapa? Istrinya siapa? Suaminya. Maka saat istrinya itu dipandang oleh suaminya benar-benar senang, suaminya benar-benar bangga, suaminya benar-benar cenderung, maka tadkhulul jannata min ayyi abwabin, saat silakan oleh Allah Ta'ala, silakan masuk surga dari pintu 8 yang mana yang mau disuka. Jadi ibu-ibu sekalian, hebatnya seorang wanita itu bukan di luar, tapi di luar, di dalam. Saya ngomong di atas. Jadi bukan hebatnya di mana-mana, tapi hebatnya, solihahnya seorang wanita itu ada di. Bahkan Nabi SAW menyebutkan surga dan nerakanya seorang wanita itu ada di. Maka di halaman kelima disebutkan menjadi istri saat masih punya suami belum, Bu? Masih punya suami enggak? Karena menjadi istri. Kalau sudah tidak punya suami disebut, kalau belum pernah punya suami disebut. Maka ini ada seorang istri menjadi istri saat di luar. Apa bedanya di luar rumah dan di dalam rumah? Kalau di luar, kalau di dalam,
Satu, saat istri di luar rumah menjaga diri dan kehormatan sebagai seorang awas. Yang bertugas menjaga bukan tim satuan penjagaan, tapi yang menjaga di sini adalah seorang istri. Saya sebagai seorang istri, saat saya di luar rumah, maka saya harus menjaga diri. Karena saya masih berstatus istri, menjadi istri suami. Seorang istri adalah seorang yang masih punya suami, maka dituntut oleh Allah Ta'ala pada saat dia di luar rumah, maka dia harus menjaga diri dan kehormatannya. Menjaga kehormatan suami. Jangan kemudian malah suami dijelek-jelekan di luar. Jangan malah kemudian ibu, mohon maaf, menjelek-jelekan diri. Kalau ibu menjelek-jelekan diri, maka yang jelek adalah bukan parasnya, Bu, bukan parasnya. Mohon maaf, wajahnya menawan, ya, bahunya harum, ternyata nyuri. Ya. Nyuri apa? Nyuri apa? Kok nyuri suara? Nyuri pandang. Awas, hati-hati. Jadi menjaga diri dan kehormatan, kata Nabi SAW, Iffah. Allahumma ini as'alukal huda wattuqa wal afafa wal rina. Iffah, kehormatan diri. Pada saat sendiri pun, dia menjaga supaya dia tidak berbuat yang salah. Berbuat yang salah apa? Sebagai seorang istri, jangan berbuat salah saat di luar rumah, saat sedang tidak bersama suami. Balqonitatun hafidotun lil ghaibi bima hafidallah. Seorang wanita yang taat adalah seorang yang menjaga dirinya saat dia sedang berada tidak bersama suaminya. Saat dia berada di luar rumahnya. Saat di rumah tapi tidak bersama suaminya. Oleh karena itu, tidak hanya menjaga diri dan kehormatan dia sebagai istri, tapi juga menjaga kehormatan suaminya. Tidak hanya sekedar menjaga kehormatan diri dan suaminya, tapi menjaga kehormatan keluarga. Jangan sampai ternoda nama baik keluarga yang sudah dirintis, dibangun dengan susah payah, yang sudah diberikan nama baik oleh seluruh yang ada. Bergaul dengan baik, bergaulah dengan siapapun, tapi yang menimbulkan dan menghasilkan kebaikan, bukan malah keburukan dan dosa. Menjadi istri untuk suami saat di luar rumah. Saat ibu di luar rumah, saat itu pula suami menghubungi ibu, menelpon, memerintahkan, "Ma, Bu, pulang." Apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan? Ya apa sih sampean kok mulai aku ndek santai ra. Numpak bis. Rombongan. Sik to. Dilungkas mari. Ya. Maka setiap ibu kapan saja walaupun untuk pengajian pantang, tidak boleh, haram untuk pergi keluar rumah tanpa seizin. Jangankan itu, ibadah kepada Allah yang sunnah saja. Hadisnya nanti dibaca. Ibadah yang sunnah saja. Puasanya seorang istri yang sunnah tanpa seizin suami, yang suami sedang berada di rumah, hukumnya padahal puasa. Harus seizinnya. Ya, aku besok puasa ya. Sudah izin? Sudah izin? Kapan itu? Malam. Ya, aku meniposo ya. Ya. Tiba waktunya ba'da zuhur. Batal no. Astagfirullah. Sampai nono wong poso kok mau batal no to ya. Sampai nono jadi setan mu astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkan saya dari godaan-godaan setan. Jangan. Awas. Kalau ibu meneruskan puasa memaksa, ya kan, memaksa untuk suami tunduk kepada kemauan ibu, aku tetap harus puasa, maka ibu sedang melakukan keharaman. Nggak boleh. Terus bagaimana?
Sebentar, aku tak buka delik ya. Itu harus disampaikan dan itu harus tetap ada. Karena apa? Seorang wanita surga nerakanya bergantung pada suaminya. Suami mengatakan tidak diizinkan, tidak diizinkan. Puasa sunnah. Kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib sama halnya dengan ibu puasa nyaur. Maka itu tetap izin tapi harus disampaikan. Kalau bisa izin pas waktu dia tidak di rumah. Aku besok luar kota 3 hari. Alhamdulillah. Aku tak poso. Bahasa begitu. Ternyata bilang 2 hari, ternyata ada pendadak, tiba-tiba sorenya pulang. Alhamdulillah. Wingi duhur saiki asar kok batal. Alhamdulillah. Jangan innalillah, jangan alhamdulillah. Sama dengan seorang wanita yang 10 menit menjelang berbuka, sering saya sampaikan. Tiba-tiba tamunya datang, headnya tiba, ngomong gimana? Alhamdulillah Pak, aduh. Walah. Banyak walah. Kok gak mang-mang sih? Ya Allah. Nggak boleh. Besok. Kalau 10 menit menjelang berbuka, Ramadan ini Ramadan. Ternyata tamunya datang. Alhamdulillah. Waktu berbuka dipercepat. Ya, yang lain belum boleh buka, kita sudah menjadi istri saat bersama suami. Ternyata apa? Bukan sekedar di dalam rumah. Ternyata di luar rumah iya. Ternyata saat bersama. Saat bersama bisa di dalam, bisa di awas. Kita lihat berpenampilan dan berperilaku menarik. Awas. Berpenampilan dan berperilaku menarik saat bersama suami. Awas. Kata-kata kunci yang lalu tetap. Kalau di luar, kalau di dalam, kok ya apa tuh? Apa di? Ulangi. Kalau di luar, kalau di dalam, tapi yang menarik. Berperilaku, berpenampilan menarik di mana? Kok di luar? Ya ini ngaji outdoor itu kadang-kadang begini. Sinyal wifi-nya nyambung putus gitu. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Berpenampilan menarik, iya, bersama suaminya, di dekat suaminya, dilihat suaminya, dinikmati suaminya. Tapi kalau di luar, kalau di dalam, itu kata kunci. Jangan dibalik. Ya, di luar cantik apa enggak? Di luar cantik apa enggak? Di dalam bener, Pak. Kalau pakai bedak di luar apa di dalam? Kalau pakai minyak wangi di luar apa di dalam? Minyak gosok. Katanya di luar. Nah, kok di dalam malah digosok? Ya. Awas, berpenampilan menarik. Tanya sama suaminya, ya, sampai sendal, minyak wangi apa minyak gosok? Apa minyak kletik? Awas. Ini tanya suaminya. Ya kan, jangan tanya suami. Ya kan, harus hati-hati. Kadang ada orang berperilaku menarik. Menarik, padahal bukan di depan suaminya. Ya yang suka bukan suaminya, orang lain. Ini berarti surga neraka bergantung pada sikapnya pada suaminya. Maka saat bersama juga tidak membuat suami benci. Bu, ojo gawe klambiku. Iki klambi senenganku ya. Kau ono sing duwe sak Sidoarjo, sak Jawa Timur. Aku gak seneng sampai gawe klambiku. Kalau ada suami ngomong begitu, sudah. Jadikan itu sebuah kenangan, simpan saja. Karena apa? Bukan instruksinya, buang, singkirkan, hanguskan. Enggak. Jangan menggunakan, jangan mengenakan, jangan pakai. Coba dibalik. Ibu nggak suka
suami pakai baju itu. Apa yang ibu lakukan ketika dia tetap pakai? Sembunyilah ditemukan. Saya kasih tips yang benar, disetrika sampai bolong. Ini Pak. Awas besok ada bapak-bapak yang WA saya, berarti ini langsung dipraktekkan nih. Yo jangan membuat benci. Pokok yang enggak mau jangan. Ya kan? Enggak mau jangan. Siapapun, apapun, kalau suami benci tidak mau, khawatir nanti hadisnya dibaca. Sampai suami ridho. Jangan menjadikan suamimu benci. Bunyinya sabda Nabi SAW. Atau kebersamaanmu bersama suamimu cukup di dunia. Dia akan kembali ke pangkuanku. Itu kata bidadari yang diciptakan oleh Allah Ta'ala langsung berada di surga. Mohon maaf, saya mohon maaf sampai 3 kali. Mohon maaf. Ibu enggak boleh marah. Enggak ada bidadari yang kayak ibu. Mohon maaf. Jangan marah. Betul Pak ya? Bapak mendulkan. Kalau jenengan bidadari, enggak tempatnya di sini. Iya kan? Betul? Karena kalau jenengan jadi bidadari, tempatnya nanti di. Nah, maka selanjutnya taat jika diajak. Ini yang kemudian siapa seorang wanita yang diajak suaminya ke tempat tidurnya menolak, maka dilaknat Allah. Terlaknat. Maka hati-hati. Kok begitu? Iya. Diciptakan laki-laki begitu memang. Makanya laki-laki disuruh ganda, disuruh melakukan aktivitas ganda tidak bisa. Telepon ditanya, nggak nyambung. Mas, saya telepon. Nggak bisa. Coba ibu, telepon, goreng, gendong. Supaya nggak gaul. Oh iya, besok ya pesenannya tak kirim ya. Ya. 3 kali bisa. Tapi jangan main-main kalau dengan wanita ketika diajak berkendara. Pandangannya itu bukan jauh, melebar. Orang nyebrang masih jauh. Awas. Astagfirullah. Awas. Tapi sebaliknya, ketika kunci kontak mobil ada di samping, kan kontak. Iki loh Mas. Kadang-kadang begitu. Itulah yang namanya suami istri. Maka jangan sampai ini kemudian dilewatkan. Bahkan katanya Nabi SAW, suami, kalau seandainya saya diizinkan oleh Allah Ta'ala, manusia sujud dengan manusia, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi tidak boleh. Manusia sujud kepada manusia tidak boleh. Tapi taat ketika diajak dan tidak sibuk dalam kegiatan pribadi. Mudah-mudahan ibu lari ngikuti kajian outdoor di Santera, tidak melarikan diri dari suami. Sampai terus gara tukaran terus ya usah aku ambil pengajian. Mosok ketwingan ane gak mari-mari tukaran. Assalamualaikum. Habis ini pulang minta maaf, dipeluk, digorengkan gorengan. Ya, supaya apa? Supaya Allah dan para malaikat yang ada di langit tidak memandang kita sebagai terlaknat. Tidak sibuk dalam kegiatan pribadi. Kegiatan pribadi boleh, tapi laksanakan sesuai dengan izin darinya. Dan menjadi kecenderungan dan curahan hati suami. Jadi besok-besok, kapan-kapan, kalau suami ada masalah, kemudian kok mengeluh dan mencurahkan ke jenengan siap untuk jadi apapun. Siap. Bahkan ketika suami emosi, para ahli menyatakan jangan diajak bicara, tapi dampingi. Tunggui saja. Jangan diajak bicara, jangan ditanya-tanya. Apalagi tanyanya ngejar. Sampai nono kok Mas? Kok menengah itu? Aku ini bojomu. Masa gak percaya? Lah ngomong tuh Mas. Sajane sampai kok ada masalah. Masalahmu apa? Di mana? Sama siapa? Tidak. Dampingi saja. Apa kata Ibu Khadijah? Wahai Rasul, engkau orang baik. Tidak akan mungkin terjadi keburukan. Tenang. Aku akan selalu
mendampingi. Itu ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, ketemu malaikat Jibril pada aslinya, kemudian diselimuti oleh Ibu Khadijah. Itu yang akan menjadikan mendampingi suaminya hingga kembali bersama. Bersama di mana? Bersama saat ibadah, bersama saat atau dalam keimanan dan ketaatan, bersama dalam kebersamaan suka maupun duka, bersama hingga bahagia sampai kelak di surga. Maka sekali lagi, kalau ada masalah jangan disalahkan orang lain. Kalau ada masalah dalam suami, tanyakan istrinya. Siapa itu istrinya? Makanya tadi, mohon maaf, ipar adalah maut. Kok bisa ipar jadi alat pembunuh? Ya kan? Siapa yang salah? Istrinya. Kenapa? Karena istrinya sibuk berkegiatan pribadinya, sibuk di luar rumah, sedangkan yang di rumah siapa? Kemana-mana disertai siapa? Berangkat kerja sama siapa? Punya masalah sampai ke rumah ketemu siapa? Nonton ya. Nggak usah. Dikaji, bukan ditonton, dikaji. Jelas itu? Nah, berikutnya, kalau kemudian seorang itu sudah menjadi istri, maka kesempurnaan berikutnya lengkap ketika istri itu menjadi seorang ibu untuk anaknya. Maka ibu harus menjadi madrasah, harus sebagai tauladan, tempat curahan hati. Kembali lagi, kok selalu wanita itu tempat curahan hati? Iya, karena wanita begitu luas dan lebar ampunan dan kata maafnya. Jangan lihat, berulang-ulang ngeluh, ya kan? Ini orang, nggak ayahnya, nggak anaknya, baju itu bruk. Dicuci nggak? Cuci. Ada kotor di rumah, disapu nggak? Ngomong nggak? Bukan hanya ngomel, tapi disapu. Berapa kali ngomel? Berkali-kali. Berapa kali nyapu? Ya tetap disapu. Wis toh Mas, nggak usah dua anak, tapi tetap itulah kemudian kelebihan dari seorang wanita ketimbang seorang laki-laki. Tidak hanya tempat curahan hati, tapi sebagai pangkuan kembali. Ibu, biarkan anak-anak kita relakan untuk mencari pengalaman dan hidup belajar untuk mandiri di tempat jauh di sana. Tapi suatu saat jangan sampai karena di masa kecilnya selama menjadi anak ternyata banyak waktu yang tidak kita habiskan bersama mereka. Saat kita sudah lemah, saat kita sudah tidak berdaya, mereka ternyata sudah naudzubillah tidak punya waktu lagi bersama kita. Maka itulah yang kemudian ibu sebagai madrasah harus bisa membersamai anak bagaimana menjadi tauladan, menjadi tempat curahan hati dan pangkuan kembali. Tidak hanya itu, menjadi ibu untuk anaknya adalah mempersiapkan anak untuk mandiri. Jangan suaminya yang disuruh mandiri, tapi anaknya. Karena kalau suami mandiri, mau suaminya dibawa orang. Kalau anaknya, anak ada yang menarik hati, ada yang mencintai. Ibu, bapak, mohon izin, putra atau putri ibu akan saya bawa pergi. Boleh? Anaknya boleh dibawa pergi? Boleh. Iya kan? Iya kan? Siapa yang membawa pergi? Dialah yang bertanggung jawab. Kalau laki, anaknya laki, berarti ada istrinya. Kalau anak perempuan berarti suaminya. Kalau suami, Bu, mohon maaf, boleh saya bawa pergi? Ini. Maka anak harus disiapkan untuk mandiri. Halaman 14. Bagaimana mandiri? Beri pembekalan. Beri pembekalan. 2. Beri penugasan. Setelah dibekali, ditugaskan. Selanjutnya dibekali. Dibekali apa? Seluruh rubuh dan kapasitasnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Maka ditugaskan. Tugas sebagai manusia. Nah, itu. Summa radatnahu asfala illal ladzina amanu wa amilus. Itu tugasnya. Tidak hanya ditugasi, tapi percayakan.
Saya jenengan sebagai orang tua atau sebagai ibu, percayakan bahwa tugas yang kita berikan kepada anak-anak benar-benar bisa dilaksanakan. Tapi tetap harus di pemantauan, harus diawasi. Yang namanya anak, kadang-kadang jiwa manusia itu bisa liar kalau tidak mendapat pengawasan. Dan yang terakhir, dari mempersiapkan anak untuk mandiri, bagaimana kemudian anak bisa terus dinasihati. Saya tidak bisa nasihati lagi Ustadz. Kenapa? Karena dia sudah punya suami. Nggak bisa, tetap nasihat. Bukan mencampuri, bukan masuk terlalu dalam, tapi memberikan nasihat. Illal ladzina amanu wa tawassaw wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan puncak daripada tugas seorang ibu untuk anaknya adalah mendoakan, meridai. Karena Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain. Jangan sampai kemudian mereka tidak mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala karena orang tuanya pada murka kepadanya. Ridai dia, doakan dia untuk bagaimana. Nah, engkau harus baik, engkau harus soleh, engkau harus cerdik, engkau harus pandai. Tapi soleh adalah yang paling utama. Karena apa? Dengan soleh itu nanti kita akan bisa bersama kumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang kemudian menjadi tugas seorang wanita yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala menjadi istri untuk wanita ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi istri untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya. Jangan sampai lepas keduanya, sehingga siapapun ada seorang laki-laki dewasa yang dia hebat, pasti di belakangnya ada seorang istri yang sangat hebat. Kalau anak itu anak muda, anak-anak itu kemudian menjadi orang-orang yang hebat, maka kita harus ketahui bahwa di balik anak yang hebat itu terdapat ibu-ibu yang luar biasa. Maka panjenengan semuanya mulai sekarang harus bangga bahwa ibu ditugaskan oleh Allah Ta'ala, diberikan amanah tanggung jawab yang sangat besar, yakni menjadi ibu rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga. Diulangi, menjadi ibu untuk istri untuk ibu untuk istri untuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang lebar, memberikan perlindungan yang kuat, memberikan bekal yang sempurna agar kita semuanya ditetapkan menjadi hamba yang soleh solehah. Ibu sebagai wanita dijadikan sebagai istri untuk para suami dan ibu untuk anak-anak, sehingga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman, yang diikuti dengan putra-putri keturunan mereka dengan iman, maka akan kelak dibersamakan oleh Allah Ta'ala di surganya. Jannatu adrin yadkhulunaha wa man salaha min abain wa azwajin wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu nanti yang akan dimasuki oleh orang-orang yang soleh, di antara mereka kakek, nenek, moyang terus ke atas. Kemudian pasangan suami istri dan anak cucu keturunan yang mereka sama amanu wa amilus solihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibu-ibu sebagai istri untuk para suami yang soleh soleha, istrinya oleha, suami yang soleh. Mudah-mudahan ibu dijadikan sebagai ibu yang soleha, yang akan menjadi madrasah, menjadi ibu untuk anak-anak yang soleh soleha. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang soleh soleha, yang akan kembali bertempat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, demikian yang bisa kita bahas bersama terkait dengan beberapa hal yang menyangkut kapan seorang menjadi istri untuk suamiku dan ibu untuk anak-anakku, dengan beberapa sub, dan nanti akan dibagikan hadis-hadisnya agar supaya apa yang kita dalami pada pagi hari ini menjadi semangat
kita untuk beramal soleh, menjadi ibu dan istri, semangat untuk beribadah kepada Allah sebagai hamba, dan semangat untuk terus istiqomah dalam meniti jalan Allah menuju ampunannya. Demikian aku balihada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Kuis ibu-ibu yang akan dibacakan Ustadz Yunan dan ada hadiahnya. Aduh, cepat atau bagaimana? Ya, yang angkat tangan dulu lebih cepat. Ya. Ustadz, ya. Dilihat ya. Ya. Diangkat dulu tangannya ya ibu-ibu ya, jangan jawab dulu. Siap-siap ya. Saya tes dulu. 1, 2, angkat. Kurang cepat ibu-ibu. Awas. Ya, Oh, iya. berarti bisa angkat. Awas. Kita sepakati angkat tangannya kanan. Kalau nang yang dulu kiri, kita anulir, gitu ya. Ya. Karena kita ingin dapat kebaikan dari contoh Nabi Tayamun, mendahulukan yang kanan. Mana door prize-nya? Oh, Masya Allah. Door prize-nya sebuah kitab. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaan ya? Ya. Saya ungkapkan pertanyaannya, kemudian penjenengan cermati dulu, saya kasih waktu sampai 5 detik, baru kemudian saya tombol angkat. Jadi jangan kemudian ini kemudian ngangkat, enggak. Ketika saya ngomong angkat baru angkat. Gitu ya. Ya. Di dalam surat, salah satu surat di dalam Al-Quran menyebutkan, dan tadi sudah disampaikan bahwa kalau hanya ngikuti yang banyak, yang benar, yang viral, yang lagi umum, akan menyesatkan di jalan Allah. Surat berapakah? Loh, Belum ibu-ibu, tunggu 5 detik. Ya, sabar. Surat berapakah ayat yang menjelaskan tersebut? Belum angkat. Surat berapakah ayat yang menjelaskan penjelasan tersebut? Ditambah dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat. Ini nih, Mbak ini yang pakai kaca topi. Mbak yang pakai topi. Ayo berdiri, Mbak. Topi mana? Semua pakai topi ya, banyak ya. Bentar. Sekali jawaban. Salah, benar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 119. Jawaban saya salah. Salah. Kok mau gini semua dulu? Surat berapa tambah 10? Berapa? 16. Saya jawab 16. Sudah. Nah. Yang kedua, dicermati pertanyaannya. Agak cepat ya, biar cepat dapat. Seorang wanita yang belum pernah punya suami disebut gadis. Sebut gadis. Dan yang sudah punya suami disebut 1, 2, 3, 4, 5. Belakang Ustaz. Bentar. Belakang. Di sini saya yang menentukan. Oh ya. Berdiri, Bu. Sebagai istri. Nah, istri. Ini bukan jawabannya, tapi kecermatannya. Saya minta tolong, Ibu. Saya minta dibagi. Itu Ibu yang tiang ke sana sudah. Sekarang tiang ke sini. Ya,
Biar nanti saya lihat sana yang anu gini. Saya ngacung dulu. Sekarang saya bagi tiang ini sampai tiang ini toh. Tiang ini belum. Ini enggak boleh. Enggak boleh angkat tangan. Yang boleh angkat tangan tiang ini sampai tiang ini. Garis yang ini ya Ustadz ya? Ya ini loh, tiang ini loh. Ini. Ya ke belakang, ini ke belakang. Ya. Jadi ini dulu ya? Ya, yang sana sudah. Ya. Pertanyaan yang berikutnya. Sisi sini nih Bu, ayo siap-siap. Pertanyaannya yang berikutnya. Angkat tangan. Nah, angkat tangan. Oke, angkat tangan toh. Nah, pertanyaannya sekarang. Loh iya, daripada pertanyaan angkat tangan. Angkat tangan kan begitu. Pertanyaannya, ya kan? Ya. Bagaimana menjadi seorang istri saat di rumah? Ayo angkat tangannya Ibu. Loh, itu nggak suka itu. Oh udah. Kan itu pada angkat tangan, sudah terpilih ya. Ya, kan? Angkat tangan. Kok bengong semua? Angkat tangan. Kecermatan. Oke. Dibuka. Alhamdulillah. Bagaimana menjadi istri saat di rumah? Dibuka. Masuk. Materinya masuk, ternyata dibuka. Apanya yang dibuka? Ya, betul ya? Oh iya, kalau di rumah betul. Nanti kalau sudah di dalam rumah, sekarang di sini, ya. Di materi tadi disebut, sudah? Saya sharekan, dengan buka kita bahas semuanya. Sudah? Angkat tangan. Nah, Oke, Ibu yang ini nih. oke. Berapa halaman materi tadi? Betul? 14 katanya Ustadz. 14, betul Pak? Berapa halaman? Benar? Belakang berapa? Salah Ustadz katanya. Berapa? Loh, kok angkat tangan semua? Tadi angkat tangan. Bentar. Ternyata tidak cermat. Berapa halaman? Ada yang 14, ada yang 13, ada yang 15, ada yang suamimu, ada yang suamiku, ada yang suaminya. Berapa? Kita hitung bersama. Angkanya ada berapa? Angkanya ada berapa? 15. Angka halaman. 15. Belakang masih ada? Ada. Depan ada? Ada. Depan belakang tambah 15. Oh. Yang benar siapa? Saya. Sudah. Lagi. Kok lama? Masih sini ya? Iya. Masih sini. Pertanyaannya, terdapat di halaman berapa judul materi kita? Ya, Ayo, Ibu. monggo. 1. Halaman? Halaman 2. Loh, hampir 1 kok kedua. Halaman Halaman 1. Ya, Betul. kurang tepat. Oh, kurang. Yang Salah. benar halaman 1 dan cover. Halaman depan. Halaman depan ada judulnya. Nah, halaman 2. Nah, ada judul. Tidak ada halaman 2. Halaman 1 dan halaman depan. Judulnya ada 2, Bu. Di halaman depan dan halaman 1. Jadi masih belum dapat ya Ustadz ya? Kok lama ini ya? Yang sudah angkat tangan tadi siapa saja? Enggak, yang angkat tangan dan jawab. Ini Ibu ini udah, tapi belum. Angkat tangan dan jawab. Tapi salah. Yang salah tapi angkat tangan. Coba angkat tangan. Yang salah tapi sudah jawab tapi salah. Yang angkat tangan tadi apa? 1, Ini. 2. Iya, 1, Oke, 2. 1, 2 terus. Baru Mana 2. tadi? Yang sini tadi.
Salah nih. Oh iya, Salah. iya. Nah, langsung Pak, tiga Pak. Jawab tapi salah. Walaupun salah tetap dapat nih, Bu. Karena pesannya Bu Ketua tadi begitu. Yang angkat tangan, walaupun salah. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Pertanyaan ke sini lagi. Ini sudah ya? Ya, Bu. Oh, ini sudah. Ganti sana. Kan sudah dapat itu. Ganti sana. Khusus sana. Biar Bu Ibu nganan kiri. Siap ya, yang sini. Ya. Sini. Menjadi istri itu ada saat di rumah, saat di luar rumah, saat bersama. Bagaimana ketika seorang istri dia dipanggil ibunya, sedangkan dia nggak boleh suaminya? Itu termasuk di dalam apa di luar? Angkat tangan. Bentar, Ini. Termasuk di luar. Termasuk di luar. Dari mana kalau mau di luar? Kewajibannya terhadap suami yang satu dan di dalam. Loh, habis di luar di dalam. Yang ditanggung orang tuanya itu kewajiban di luar. Di luar tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan rumah tangga. Ya. Dikasih Pak. Dikasih. Kalau di luar tadi, semua kan sebagai istri. Kalau di luar tapi diapain? Ditutup. Kalau di dalam dibuka. Yang masuk tadi itu ya. Ya, maksudnya tadi kalau ada suami nggak mengizinkan istrinya dipanggil ibunya, itu tugas sebagai istri saat di mana? Di dalam. Saat? Lihat, kalau di dalam tadi apa? Lu kok dibuka? Bertanggung jawab. Di rumah lainnya surga, tidak masuk lain, menjadi madrasah. Kalau yang taat tadi mana? Taat? Ya. Paham, Bu? Jadi bukan yang jenengan maksud itu tugas di luar, bukan. Itu tugas sebagai istri saat mendapatkan amanah dari luar. Di luar dipanggil, ternyata yang dalam tidak mengizinkan. Bahasanya begitu. Jelas? Jadi kalau kemudian di dalam, saat di dalam apapun yang ada di area indoor, kalau di luar outdoor. Ibu ketika pengajian, harus izin suami. Itu tugas di luar. Izin dulu. Kalau nggak izin berarti kalau di dalam, kalau pengajian ditutup apa dibuka? Apanya? Auratnya. Itu berarti tugas di luar. Harus dijaga. Awas ya. Nanti kalau foto-foto jangan memalukan suami. Ya. Kalau selfie jangan memalukan Suami. keluarga. Ya kan? Kaki diangkat, tangan diangkat, badan diangkat. Jelumuk namanya. Nah, bahasanya begitu. Tinggal berapa, Pak? 4. Nah. Saya dibantu ya. Adu cepat. Satu. Ustaz ya? Dalam? Sisi sini. Semua adu cepat. Tolong dipandang. Yang angkat tangan kanan itu yang dipilih. Sudah? Bulan keempat Hijriah. Kayaknya ini nih. 1, 2, 3. Rabiul Tsani. Kali aja Bu. Jawaban yang pertama yang dianggap. Kemana? Sebentar. Oh, bentar. Dikasih. Oh, tetap dikasih, Bu. Oke. Antara Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu kadang kelirunya di Jawa. Jumadil itu ula, Jumadil sania. Nek Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Recep Ruwaposo,
Selo besar. Suro sabar mulut, bakdo mulut. Nah, maka Muharram Safar Rabiul enggak apa-apa sudah. Rabiul Awal bukan Rabiul Tsani. Ada Jumadis Tsaniyah. Nah, sudah enggak apa-apa. Terus satu. Plus voucher boleh ya? Boleh. Boleh ya? Voucher apa nih? Enggak tahu. Nah, ini yang ketiga Pak tadi, jangan angkat. Plus voucher. Vouchernya senilai gitu, Mbak. Boleh untuk pulsa, boleh untuk token. Nggih. Nah, jenengan ngomong aja nanti dicari. 100.000? Ya. 100.000 ya. Boleh dirupakan voucher untuk pulsa, boleh token rumahnya. Kalau token rumahnya nanti di token. Kalau rumahnya tidak token ya pulsanya. Ya. Tanggal lahir Hijriah. Tanggal lahir Hijriah masing-masing. Tanggal lahir Hijriah jenengan berapa? Mana Bu? Belakang. Oke. Nanti dikasihkan belakang. Ada belakang. 27 bulan 7 57. Alhamdulillah. 27 bulan 7 57. Itu 1457 itu sudah kiamat. 1957 atau 1457? Nah, itu bukan Hijriah. Belakang. Segera supaya tidak buka konverter. Segera. Nanti kalau buka konverter ketemu nanti. Buka konverter. Ya, di Madinah awal 14, Madinah awal Tahun? Tahun 62. 1462 itu sudah kiamat. Belum, keliru. 14, bukan 19. 14. Sudah ada. Satu lagi yang berani, satu lagi depan. Habis ini gugur. Ternyata banyak yang tidak tahu tanggal lahir Islamnya. Nah, habis ini dicari tanggal lahir Islamnya. Ini. Sampai jam berapa ini? Kurang berapa? 11 Rajab 1417. 1417. Berarti berapa tuh Indonesia? 21 November 1996. Masuk. Masuk, Mbak Bella. 1417. Plus voucher. Nah, Voucher dari mana? vouchernya nanti ya. Iya. Tinggal dua ini ya. Yang hadir pertama di Almira siapa? Selain pengurus. Oleh dari salat subuh. Enggak pulang. Oh, dari salat subuh Pak, enggak pulang. Dapat Pak. Langsung, Mas. Sampai sholat isya. Enggak pulang. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Satu lagi. Saya serahkan Mak Zaki. Monggo. Dipilih. Sebentar, Gimon. Hari ini tanggal berapa? 30. Kok 30? Ada tanggalnya itu. Ini. Tanggal berapa? Nah, siapa yang tanggalannya 24 Muharram? Ya enggak tahu, tadi cuma satu yang tahu. Ya sudah, jangan aja wes. Ingat-ingat Bu ya. Jadi untuk bagaimana kita memahami Islam, minimal tanggal lahir Islam kita, tanggal lahirnya saja lah. Ya kan? Kalau tahunnya tinggal konversi ya. Saya 2002 Safar, istri saya 17 Ramadan.
Saya 22 Safar, istri saya 17 Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ma wa yutabiran majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ya yassir yassir, ya mutabbir tabbir, ya musahhil sahil, sahil alaina kull 'asr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya